Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halfarina Lisma. Saya dari Fakultas Teknik Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah, yaitu mengenai tentang Utsman bin Affan, khalifah ketiga yang bijaksana dan dermawan. Di sini saya akan menceritakan latar belakang dari kisah Utsman bin Affan. Latar belakang dari kehidupan Utsman bin Affan lahir di Mekah pada tahun 576 Masehi. Utsman bin Affan sebelum masuk Islam, Utsman adalah seorang yang sangat dihormati oleh masyarakat di Mekah. Dia termasuk orang yang cerdas dan bijaksana. Saat mendengar tentang ajaran Islam melalui Abu Bakar Al-Siddiq, sahabat terkandang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Utsman langsung tertarik dan memutuskan untuk memeluk Islam. Dia menjadi salah satu dari Asbaqul Al-Walu, yaitu orang-orang yang pertama kali untuk memasuki Islam. Peran dalam Islam: setelah masuk Islam, Utsman bin Affan menjadi salah satu yang sangat berpengaruh dan dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia dikenal dengan setia dengan mendukung dakwah Islam. Salah satu peristiwa yang penting menentukan pengorbanan adalah saat perang Tabuk. Pelaratan dan dana sehingga Utsman bin Affan memenuhi kebutuhan pasukan. Ia memberikan 1.000 ekor unta dan 70 kuda serta 1.000 dinar emas. Ia sangat membantu memperkuat pasukan muslim. Keutamaan Utsman juga terlihat dalam pernikahan dengan dua putri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ruqayyah yang telah wafat. Ia menikah dengan adiknya Ummu Kalsum. Menikah dengan adiknya Ummu Kulsum. Karena itulah Utsman dijuluki Dzul Nurain. Ia yang berarti pemilik dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi. Nah, di sini kita akan belajar dari sebuah kisah tentang Utsman bin Affan, bahwasannya ia selalu menjalani kehidupan dia dengan ikhlas dan selalu berbuat baik kepada orang. Dia tidak takut untuk mengeluarkan hartanya, sehingga dia bisa banyak membantu untuk memperkuatkan umat muslim untuk melakukan perang Tabuk. Nah, di sini saya akan lanjutkan tentang ketiga khalifah. Setelah wafatnya Umar bin Khattab, para sahabat bermusyawarah dan memutuskan bahwa Utsman bin Affan adalah orang yang paling layak untuk di khalifah ketiga. Ia menjabat sebagai khalifah dari tahun 644 hingga 656 Masehi. Masa khalifah yang berlangsung dibandingkan dua khalifah sebelumnya, Abu Bakar dan Umar, selama masa pemerintahan. Utsman menghadapi tentang besar dan mengelola wilayah yang semakin luas. Sebagai khalifah, Utsman dikenal dengan sikap lembut dan pendekatannya yang lebih halus dibandingkan pendahuluannya. Meskipun demikian, ia berhasil memperluas wilayah Islam yang beberapa dari daerah mereka, Afrika Utara, Siprus, Amerika, dan Azerbaijan. Selain itu, di bawah kepemimpinan armada laut Islam yang dibentuk untuk pertama kalinya, yang kemudian membantu menaklukkan wilayah laut Mediterania. Nah, di sini Utsman bin Affan ini dia sangat-sangat ikhlas untuk menjalani apa yang terjadi di kehidupan dia.
sehingga dia itu bisa menjalaninya itu dengan ikhlas. Nah, di sini Utsman bin Affan ini dia sangat-sangat ikhlas untuk menjalani apa yang terjadi di kehidupan dia, sehingga dia itu bisa menjalaninya itu dengan ikhlas. Jangan dulu, potong, nanti potong ya. Kok potong sendiri nanti pas edit? Nanti potong ya. Bisa potong sendiri nanti. Lanjut aja. Sehingga dia benar-benar membuat di Islam ini Aku dulu. sangat berpengaruh untuk mendalami apa itu tentang Islam. Nah, di sini saya akan melanjutkan karya besar penulis Mushaf Al-Quran, salah satu dari waris terbesar Utsman bin Affan, yang bertahan hingga saat ini adalah penyusun Mushaf Al-Quran pada masa itu. Dengan peluasan wilayah Islam yang begitu luas, munculnya perbedaan dalam cara membaca atau menghafal Al-Quran untuk mencegah perpecahan dan kekalangan umat muslim. Utsman membentuk komite yang dipimpin oleh Zaid bin Tashbit untuk menyalin dari menyusun Al-Quran dan salah satu mazhab standar. Mazhab ini kemudian dikirim ke berbagai wilayah dan semua naskah yang berbeda dihancurkan kepada berbagai menyatukan bacaan Al-Quran dan menjadi keaslian dari keaslian wahyu hingga hari ini. Tentang tantangan di akhir hayat, meskipun banyak keberhasilan yang dicapai selama kekhalifahan, Utsman menanggapi kritik dan tantangan dari beberapa kalangan, terutama terkait tentang politik, dan menunjukkan beberapa anggota keluarga ke posisi-posisi penting. Beberapa kelompok merasa tidak puas dan kebijaksanaan tersebut yang akhirnya memicu kerusuhan. Pada tahun 656 Masehi, kelompok pemberontakan ini memesan merampung rumah Utsman di Madinah, meskipun ada pemerintahan di beberapa sahabat untuk mengambil tindakan tegas. Utsman menolak menggunakan kekerasan terhadap sesama muslim. Pada akhirnya, para pembunuhan saat itu membaca Al-Quran, peristiwa yang ditandai akhirnya dari masa kepemimpinan yang berawal dari periode fitnah dan pemecahan dari kalangan umat Islam. Meskipun masa akhirnya kekhalifahan diwarnai oleh konflik, Utsman bin Affan tetap dikenang sebagai salah satu sahabat Nabi yang paling berpengaruh. Kedewasaan, kesalehannya, dan kontribusinya dalam menjaga keaslian Al-Quran menjadi warisan abadi yang diakui oleh seluruh umat Nabi Muhammad. Utsman bin Affan, di sini teman-teman kita harus mengambil contoh dari kehidupan Utsman bin Affan yang contohnya itu adalah seorang kepemimpinan yang bijaksana, sederhana, dan penuh kasih sayang. Kehidupan mengajarkan kepentingan dan terwujud kedermawanan dan komitmen terhadap agama. Hingga saat ini jasa-jasa terhadap yang dihormati dan dikenang oleh umat Islam sebagai salah satu tokoh yang paling penting dalam sejarah Islam. Nah, di sini dari semua yang saya ceritakan mengenai tentang latar belakang Utsman bin Affan, kita bisa menyimpulkan Utsman bin Affan adalah, di sini teman-teman kita harus mengambil contoh dari kehidupan Utsman bin Affan yang contohnya itu adalah seorang kepemimpinan yang bijaksana, sederhana, dan penuh kasih sayang. Kehidupan mengajarkan kepentingan dan terwujud kedermawanan dan komitmen terhadap agama. Hingga saat ini jasa-jasa terhadap yang dihormati dan dikenang oleh umat Islam sebagai salah satu tokoh yang paling penting dalam sejarah Islam. Nah, di sini dari semua yang saya ceritakan mengenai tentang latar belakang Utsman bin Affan,
dimuliakan. Ia menjadi panutan dalam berbagai aspek kehidupan, kepemimpinan yang panjang di konstitusi besarnya di dalam penyusunan Mushaf Al-Quran.